Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang fungsi produksi pada gantum dengan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Akbar Al-Fauzi dengan NIM B300220225. Yang kedua yaitu Andi Anissa dengan NIM B300220232. Yang ketiga yaitu Muhammad Noval Ilmi dengan NIM B300220237. Yang keempat yaitu Feanisa Nabila dengan NIM B300220255. Yang kelima yaitu Rafa Sukma dengan NIM B300220251. Simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan suatu persamaan atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dengan tingkat kombinasi penggunaan beberapa input. Isi dari kasus 6.4 yaitu fungsi produksi gandum. Proses produksi akan lebih bersifat padat modal ditunjukkan dengan titik A, yaitu dengan modal 100 jam mesin per tahun, maka tenaga kerjanya adalah 500 jam kerja per tahun. Proses produksi yang lebih bersifat padat karya berada pada titik B, yaitu dengan modal 90 jam mesin per tahun, maka tenaga kerjanya adalah 760 jam kerja per tahun. Marginal rate of technical substitution menunjukkan bahwa sifat tarik ulur trade-off yang terjadi ketika menambah tenaga kerja dan mengurangi penggunaan mesin pertanian. Dari kasus fungsi produksi gandum dapat disimpulkan bahwa perbandingan menggunakan modal teknologi mesin dan manual atau manusia, maka akan menghasilkan produksi yang lebih efisien menggunakan mesin karena membutuhkan sedikit tenaga kerja dan memproduksi lebih banyak gandum daripada menggunakan tenaga kerja manual atau cangkul yang tidak efisien waktu dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Sebagian besar pertanian di Amerika Serikat dan Kanada, tenaga kerja relatif mahal, beroperasi pada tingkat produksi dengan marginal rate of technical substitution yang relatif tinggi, atau modal tenaga kerja yang tinggi. Sedangkan pertanian di negara-negara berkembang, tenaga kerja masih murah, atau modal tenaga kerja yang rendah. Bagian saya adalah artikel yang pertama, yaitu pembangunan sektor pertanian dalam arti luas ditunjukkan untuk menghasilkan produk-produk unggulan, menyediakan bahan baku bagi keperluan industri dan memperluas kesempatan kerja. Produk-produk tersebut berbasiskan pada agroindustri dan agribisnis yang tangguh yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah. Sasaran akhir dari aktivitas tersebut adalah meningkatkan pendapatan petani yang didukung oleh ketersediaan modal, tenaga kerja, faktor kelembagaan, serta sarana dan prasarana lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi produksi yang mempengaruhi usaha tani, ubi kayu, dan industri tepung tapioka rakyat atau ITARA di Provinsi Lampung, serta analisis nilai tambah ubi kayu menjadi tepung tapioka. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur mulai bulan Februari dan April 2002. Jumlah petani responden adalah 200 orang dengan stratifikasi lokasi desa ITARA dan non-ITARA, sedangkan pabrik ITARA yang menjadi objek penelitian berjumlah 20 yang distratifikasikan berdasarkan sumber permodalan, yakni swadaya masyarakat, bantuan swasta, dan bantuan pemerintah. Data dan informasi yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner dan wawancara ke petani dan pemilik ITARA, meliputi biaya produksi usaha tani ubi kayu dan biaya produksi ITARA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani ubi kayu di Provinsi Lampung adalah luas lahan, sejumlah pupuk SP 36, jumlah tenaga kerja, dan lokasi usaha tani. Secara eksplisit, pada lokasi ITARA, usaha tani ubi kayu dipengaruhi oleh lahan 0,25 sampai dan 0,5 hektar, jumlah bibit 15.600 batang, jumlah pupuk urea 200 kg. Sedangkan pada lokasi non-ITARA, usaha tani ubi kayu dipengaruhi oleh luas lahan 0,5 hektar dan jumlah pupuk KCI 100 kg per hektar. Produksi ITARA dipengaruhi oleh jumlah bahan baku ubi kayu yang digunakan 5.600 kg per tahun dan jumlah minyak solar yang dipakai dalam proses produksi. Nilai tambah yang diperoleh
per kilogram ubi kayu yang diolah menjadi tapioka adalah Rp57.091. Artikel yang kedua yaitu tentang usaha tani bawang putih. Bawang putih merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat memprihatinkan. Salah satu komitmen pemerintah adalah swasembada bawang putih pada tahun 2021. Namun pada kenyataannya, komitmen tersebut tidak terrealisasikan. Salah satunya karena rendahnya produksi dan pendapatan usaha bawang putih. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan produksi sekaligus. Apakah usaha tani bawang putih layak atau tidak? Metode yang dijalani yaitu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Metode analisis data menggunakan analisis fungsi produk. Analisis fungsi produk Cobb-Douglas dan analisis kelayakan B/C rasio. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disisipkan. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel umur, pendidikan, luas lahan, pupuk Ponska, pupuk TSP, dan pestisida berpengaruh terhadap produksi usaha tani bawang putih, kecuali variabel tenaga kerja usaha bawang. Usaha bawang putih layak untuk dikembangkan berdasarkan nilai B/C rasio 2,5. Ya, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara artikel dengan kasus 6.4 tadi ya. Yaitu yang pertama, hubungannya yaitu menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit apabila ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata dan produksi marginal. Itu bisa dilihat pada kurva tadi yang di atas bila angka L dan K-nya tadi. Terus yang kedua yaitu produksi total terus meningkat sampai produksi maksimum, sedang rata-rata produksi menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Terus yang ketiga yaitu penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata. Nah, yang ketiga ini tadi juga bisa dilihat pada kurva yang di atas tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.